Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Ambu membuat kastengel yang versi ekonomis dengan bahan-bahan yang simple, mudah didapat dan tentunya harganya yang lebih terjangkau, tetapi rasanya tetap enak di kelasnya. Nah, di video kali ini juga dibahas apakah perlu adonan kastengel ini diistirahatkan dulu di dalam lemari es. Apa sih fungsi mengistirahatkan adonan? Lalu apa bedanya kue yang sudah diistirahatkan adonannya dengan yang tidak? Yang penasaran? Tonton videonya ya. Baiklah, kita siapkan bahan-bahannya. Yang pertama ada butter atau margarin atau mix antara keduanya. Nah, karena ini versi ekonomis, jadi menggunakan full margarin. Ambu di sini menggunakan Royal Valmia yang harganya lebih terjangkau. Atau kalau mau diganti dengan Blue Band juga silahkan. Kemudian kita kocok sampai lembut dan sedikit mengembang. Dikocok bisa menggunakan whisker seperti ini atau menggunakan mixer. Kalau menggunakan mixer, dikocok sebentar saja. Nah, kalau sudah lembut seperti ini, kita masukkan kuning telur. Kemudian kocok kembali sampai tercampur rata. Jangan terlalu lama pengocokannya, hanya sebentar saja, hanya sampai tercampur rata. Karena kalau terlalu lama mengocok, nanti kuenya akan melebar ketika dipanggang. Bahan berikutnya adalah keju. Untuk kastengel premium biasanya menggunakan keju tua seperti Edam ataupun parmesan. Nah, karena ini versi ekonomis jadi menggunakan cheddar. Hanya saja kalau menggunakan cheddar memang kandungan airnya lebih banyak dan akan menghasilkan kue yang lebih basah, tidak sekering menggunakan keju tua. Bahan selanjutnya tepung terigu. Pilih tepung terigu yang protein rendah, misalnya kunci biru, agar hasil kuenya lebih renyah. Lalu aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Nah, untuk mengaduknya gunakan spatula. Usahakan tidak menggunakan tangan, karena kalau menggunakan tangan, panas dari tangan kita ini akan membentuk gluten pada adonan dan nanti hasil kuenya akan lebih keras. Nah, adonannya akan kita bagi dua. Yang sebagian akan disimpan dulu, diistirahatkan dulu di dalam lemari es selama sekitar 30 menit dan yang sebagian lagi akan langsung dibentuk. Jadi di sini Ambu ingin tahu perbedaan antara kue yang adonannya kita istirahatkan dulu dengan yang tidak. Nah, ini adonan yang tidak diistirahatkan dulu akan langsung dibentuk langsung, sedangkan adonan yang sebagian lagi sudah disimpan di dalam lemari es. Pipihkan adonan seperti ini, jangan terlalu tebal ataupun terlalu tipis, biasanya setebal jari, karena kastengel itu sendiri artinya tenggel itu kan jari atau biasa disebut juga dengan cheese fingers. Setelah adonan dilebarkan, rapikan bagian pinggirnya, kemudian kita potong seperti ini memanjang, ukurannya sekitar 3-4 cm dengan lebar sekitar 1 cm atau sesuai selera, seperti ini. Rata di loyang, olesi kuning telur, lalu ditaburi dengan keju, kemudian dipanggang. Nah, selanjutnya kita coba untuk adonan yang sudah kita istirahatkan dulu selama 30 menit di lemari es. Nah, ini adonan yang sudah diistirahatkan selama 30 menit. Kemudian kita akan bentuk sama seperti tadi, dipipihkan lalu kita bentuk memanjang seperti ini. Nah, untuk memudahkan kita olesi kuning telurnya di
seperti ini, jadi tidak diloyang, lalu akan ditaburi dengan keju. Nah, adonan yang diistirahatkan ini sedikit berbeda dengan yang belum diistirahatkan. Teksturnya lebih kering dibandingkan dengan yang belum diistirahatkan. Setelah dibentuk, disimpan di loyang, lalu kita akan bakar. Kita bakar dengan suhu sekitar 130 sampai 150 derajat Celcius selama 30 sampai 40 menit atau sesuai dengan oven masing-masing. Pada saat proses pemanggangan tidak ada perbedaan antara kue yang adonannya belum diistirahatkan dengan yang sudah diistirahatkan. Nah, ini hasilnya. Sebelah kiri adalah kastengel yang belum diistirahatkan adonannya, sedangkan yang kanan adalah kastengel yang sudah diistirahatkan adonannya. Jika dilihat seperti ini, tidak ada perbedaan yang mencolok, tetapi ketika dirasakan ada sedikit perbedaan, walaupun ini juga tidak terlalu jauh ya perbedaannya. Yang pertama, dari segi rasa. Untuk kastengel yang sudah diistirahatkan adonannya terasa lebih enak, lebih kaya rasanya ya dibandingkan dengan yang belum diistirahatkan. Penjelasannya ada di sini, silahkan dibaca. Kemudian yang kedua adalah dari segi tekstur, ternyata ada yang sedikit berbeda juga. Untuk tekstur yang adonan yang belum diistirahatkan itu cenderung lebih lembut, lebih empuk, sedangkan untuk yang sudah diistirahatkan adonannya cenderung lebih renyah, lebih kering seperti itu. Walaupun tentunya banyak faktor lain yang berpengaruh pada proses pembuatan kue ini. Ternyata tahap resting atau mengistirahatkan adonan pada kue kering ini cukup banyak juga manfaatnya, walaupun tidak wajib, ternyata cukup penting juga untuk dilakukan. Nah, selamat mencoba. Semoga tayangan kali ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton Abah Ambu. Insya Allah bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.